Oke, tiba juga ya pada pembahasan soal ini. Jadi gini, bentuk sederhana dari ekspresi ini adalah, oh ya ini matematika dasar SIMAK UI tahun 2016. Kayak gitu. Sekalian Bapak mau ngasih gimana cara Bapak untuk dapetin inspirasi untuk kerjain soal ini ya. Kayak gini. Ini kan yang ribet itu ini nih, 9 per 16, 3 per 16, 1 per 16. Kalau kita lihat oh, ada angka 9, 3 sama 1. Berarti ini kalau kita misalin P misalnya, ini P kuadrat min P plus 1, ya nggak? Tapi ini kan 1 per 16. Tapi lihat semuanya nih per 16 semua. Jadi bentuk yang ini gitu. Ya, bentuk yang ini kita keluarin aja per 16-nya dulu gitu. Jadi kita otak-atik yang ini dulu nih. Plus ya. Akar pangkat 3 1 per 16. Nah, pangkat min satunya nanti dulu. Pokoknya kita fokusnya di sini aja dulu. Kita keluarin dulu akar pangkat 3 1 per 16 gitu kan. Ini bakal jadi akar pangkat 3 dari 9 dikurangi akar pangkat 3 dari 3. Oh ya kalau pakai cara pelan-pelan dulu aja kali ya. Jadi kok bisa kayak gitu? Nah, biasanya ada yang nanyain. Sebenarnya gini, akar pangkat 3 dari 9 per 16 itu kan bisa dipecahkan. Nah, ini sifat akar. Ya, eksponen sama akar itu mirip-mirip kan. Nah, kalau pecahan bisa dibuat kayak gini. Per akar pangkat 3 dari 16 ditambah akar pangkat 3 dari 1 dibagi akar pangkat 3 dari 16. Kemudian kita tahu nih bahwa ini tuh bisa dibuat kayak gini. Dikali 1 per. Nah, ya kan? Yang ini 1 per akar pangkat 3 dari 16. Yang ini, nah, cuma ini kan akar pangkat 3 dari 1, ya 1, ya kan? Kita semua tahu, ini jadi 1 dikali 1 per akar pangkat 3 dari 16. Wah, ini sangat memakan space ya. Nah, lihat ya, di sini ada 1 per 16, 1 per 16, 1 per 16. Keluarin, gitu ya. Jadi, lanjutin di sini ya. Keluarin gitu. Akar pangkat 3 1 per 16 atau gini deh nggak apa-apa. 1 per akar pangkat 3 16. Nah, dalamnya ini ya 9 min 3 plus 1. Nah, ini bentuk lain dari ini. Nah, kalau kita lihat nih yang 9 min 3 plus 1. Ini kan kayak 9 itu 3 kuadrat. 3 ya 3 pangkat 1 gitu kan. Jadi 9 kalau bisa kita buat 3 kuadrat, ini bakal jadi kayak gini. Gitu. Min tambah 1. Nah, kalau kita tulis ke dalam bentuk eksponen, ini bakal jadi kayak gini kan? 3 pangkat 2 per 3 dikurangi 3 pangkat 1 per 3 ditambah 1. Nah, wah ini 2 per 3, ini 1 per 3. Berarti bisa ditulis kayak gini dong. 2 per 3 itu, ya, 3 pangkat 1 per 3 yang dikuadratin. Nah, ya enggak? Ya kan? Min 3 pangkat 1 per 3 ditambah 1. Kayak gitu. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat nih 3 pangkat 1 per 3 kan kuadrat min 3 pangkat 1 per 3 tambah 1. Oke, kalau kita misalin lagi, misal
3 pangkat sepertiganya sama dengan P. Oke. Berarti, ini misalnya pakai merah ya. Berarti ini nih ya. Sekarang Bapak pengen lihat yang ininya doang nih. Ini tuh bisa jadi P kuadrat min P plus 1. Nah, coba ada inspirasi apa ketika kalian melihat bentuk P kuadrat min P plus 1? Kalian harus tahu ini. P pangkat 3 min 1, P pangkat 3 plus 1. Nah, ini faktornya apa aja? Kalau P pangkat 3 min 1 itu P min 1 dikali P kuadrat plus P plus 1. Kalau P pangkat 3 plus 1 itu P plus 1 dikali P kuadrat min P plus 1. Nah, ini yang sering muncul. Kemudian ada yang paling sering muncul tuh P kuadrat min 1 kan. Ya, ini sekawan ya. P plus 1, P min 1 kayak gitu. Nah, jadi kalian harus tahu ini bentuk pemfaktoran ini. Nah, si ini nih 3 pangkat sepertiga pangkat 2 min 3 pangkat sepertiga ditambah 1. Ini kan kalau dimisalin P jadi P kuadrat min P plus 1 ya. Kalau dimisalin P jadi P kuadrat min P plus 1. Nah, P kuadrat min P plus 1 ini ada di sini nih. Oh, P kuadrat min P plus 1. Kalau kita kali dengan P plus 1, ini hasilnya adalah P pangkat 3 plus 1. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kayak gini nih. Ini kan kayak gini. Gimana ya? Nah, berarti ini kan P pangkat 2 min P plus 1. Kita harus kali, kita akan coba kali dengan P plus 1 gitu. Aturannya gini. Kalau kita kali ini dengan P plus 1, P-nya kan ini nih. 3 pangkat sepertiga ya. 3 pangkat sepertiga plus 1. Berarti bawahnya juga ngikut kan. Kita boleh mengubah bentuk, tapi nggak boleh mengubah nilai gitu ya. Kalau di atas kali 3 pangkat sepertiga plus 1, yang bawahnya juga dong gitu. Nah, ini sama dengan, nah, maka ini akan jadi P pangkat 3 plus 1. P kan 3 pangkat sepertiga. Oke, yang atas P pangkat 3 plus 1. Yang bawah ini dong, dikali sama ini nih, jangan ketinggalan. 16 pangkat 3, ya, akar pangkat 3, bawahnya ini. Dikali 3 pangkat 1 per 3 plus 1, kayak gitu. Nah, ini kalau kita lanjutin, akan sama dengan, yang atas kan 3 pangkat sepertiga pangkat 3, berarti 3 dong. 3 ditambah 1, ya kan? Nah 16 kan 4 pangkat 2 ya. Jadi ini 4 pangkat 2 per 3 dikali 3 pangkat 1 per 3 plus 1. 3 tambah 1, 4. 4 pangkat 2 per 3 dikali 3 pangkat 1 per 3 plus 1. Nah ini ada 4 pangkat 1, di sini 4 pangkat 2 per 3. Kita kurangin kan? Ya pakai sifat eksponen tuh, kalau dibagi kan jadinya dikurangin ya. Jadi 4 pangkat 1 per 3 dibagi 3 pangkat 1 per 3 plus 1. Nah, udah nih. Gitu. Oke, berarti ini sama dengan ini. Nah, kita lanjut lagi. Kalau dilihat yang tadi, oh ini pangkatnya minus 1 ya. Terus ada 4 pangkat sepertiga di depannya. Oke. Karena ini pangkat minus 1, berarti, ya kalau kita lanjut gitu. Ini harusnya pangkat minus 1. Gitu kan? Karena di soalnya nih pangkat minus 1, berarti ini harusnya pangkat minus 1. Kalau pangkat minus 1 artinya apa? Tinggal dibalik aja gitu kan? 3 pangkat sepertiga ditambah 1 dibagi 4 pangkat sepertiga. Nah, kalau kita lihat lagi, di depannya ada akar pangkat 3 dari 4 ini. Kalau kita ubah ke bentuk eksponen apa? 4 pangkat 1 per 3, ya kan? Oke. Berarti ini soalnya di depannya nih ada 4 pangkat 1 per 3. Wah, sedikit berantakan nggak apa-apa ya. Oke, jadi di sini juga di depannya ada 4 pangkat 1 per 3 gitu. Oh, coret dong. Maka jawaban
akhirnya adalah 3 pangkat 1/3 ditambah 1. Nah, jawabannya kan pengen dalam bentuk akar ya. 3 pangkat 1/3 kalau kita jadiin akar itu akar pangkat 3 dari 3 ya ditambah 1. Nah, yang jawabannya kayak gini adalah yang C. Oke, silahkan diulang-ulang ya. Ini ya, kalau menurut Bapak sih lumayan ya. Matematika dasar SIMAK UI tahun 2016. Seperti itu.